Hai, ketemu lagi dengan saya, Bu Salama, mentor CPNS dan psikotes. Nah, kali ini saya akan membahas tentang materi tentang kompetensi teknis pedagogis tentang teori belajar. Soal yang saya bahas adalah soal-soal P3K yang kemarin keluar di P3K tahap 1 dan 2. Tentu saja, hari ini kita memiliki tujuan belajar. Tujuannya apa? Agar para Bapak Ibu guru ataupun semua saja pendidik dan pendidik di Indonesia memahami lagi tentang implementasi teori belajar dalam studi kasus di sekolah. Baik, ya. Perkenalkan, nama saya Salamah, ya. Bapak Ibu bisa mengikuti Instagram saya di @salma_abimanyu dan TikTok saya di @salma_abimanyu juga. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga bisa mengikuti kelas saya di Kita Lulus, ya. Baik, ini salah satu contohnya. Tahap perkembangan kognitif. Tahap perkembangan kognitif menurut Jen Piaget yang ditandai dengan kemampuan dalam pembentukan konsep objek disebut dengan tahap A. Praoperasional, B. Postoperasional, C. Operasional konkret, D. Operasional formal, atau E. Sensori motor. Coba Bapak Ibu mulai memikirkan jawabannya apa yang tepat. Apakah A, B, C, D, atau E? Dan jawaban yang paling benar adalah E. Mengapa? Apa alasannya? Nah, Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui di soal CPNS, SKB, CPNS guru, di soal Pretest UPPPG, kemudian di soal PPG yang tesnya, kemudian di soal PPG, yang namanya teori belajar tuh keluar. Entah itu teori belajar konstruk, behavior, humanistik, sibernetik, maupun lain-lain. Nah, mari kita bahas tentang teori belajar Jen Piaget. Oke. Ya, Jen Piaget. Jen Piaget. Belajar didasari pada, bahwa belajar pada Jen Piaget itu didasari pada pengalaman yang melibatkan seluruh indera, menyimpan kesan lebih lama dan menimbulkan sensasi yang membekas pada siswa. Jadi pembelajarannya itu benar-benar membekas ke siswa. Kemudian proses belajarnya terdiri dari 3 tahapan, yaitu apa saja? Asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Ini Bapak Ibu, di tahun 2018 dan tahun 2020, maaf 2018 dan tahun 2020 benar, soal-soal ini asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi keluar di SKB CPNS guru. Demikian juga keluar di soal PPG, entah itu pretesnya, postesnya, UTL-nya, UTN-nya itu keluar. Apa sih asimilasi itu? Asimilasi adalah proses pengintegrasian informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki individu. Jadi pemahamannya seperti ini contohnya. Seorang anak melihat gambar sapi di sebuah buku dan menganggap rusa adalah sapi. Lalu orang tua mengatakan tuh stimulusnya, ya. Anak menjawab tuh responnya. Kemudian mengatakan itu bukan rusa, tapi itu sapi. Ini pada asimilasinya. Lalu terjadi pada akomodasinya. Apa itu? Proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Nah, contohnya di sini adalah setelah mengetahui perbedaan sapi dan rusa, ia mulai bisa membedakan mana anak sapi, mana ibu sapi. Ibu sapi di sini maksudnya sapi betina sebagai ibu sapinya, ya. Kemudian bapak sapi, sapi jantan sebagai bapak sapinya, seperti itu. Dia bisa membedakan sapi betina, sapi jantan, anak sapi bisa membedakan. Ini akomodasinya. Lalu pada tingkat ekuilibrasi, yaitu penyesuaian berkesinambungan. Berkesinambungan antara tadi itu asimilasi dan akomodasi. Terjadilah berkesinambungan atau kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Nah, yang dimaksud di sini adalah anak yang telah mempelajari sapi dan rusa lebih lanjut bisa membedakan binatang lainnya berdasarkan ciri-ciri khasnya,
Mungkinlah kita anggap gini, sapi dan rusa sama-sama berkaki 4. Tapi walaupun berkaki 4, sama-sama berkaki 4, rusa dan sapi memiliki ciri-ciri sendiri. Demikian juga nanti anak bisa membedakan ciri-ciri binatang lain, ya, seperti itu. Kemudian guru memfasilitasi proses terjadinya ketidakseimbangan atau yang disebut disequilibrium. Pandangan Jen Piaget tentang perkembangan kognitif. Nah, ini juga selalu keluar Bapak Ibu ya. Tahap yang pertama, tahap sensori motorik, yaitu 0 sampai 2 tahun. Di mana pemikiran bayi termasuk ke dalam pemikiran sensori motorik. Tahap sensori motorik berlangsung dari kelahiran hingga kira-kira umur 2 tahun. Bapak Ibu tahu nggak? Ketika kita memiliki bayi, ya pasti bidan atau dokter akan seperti ini, melakukan seperti ini atau gini. Kalau si bayi itu memberikan respon, misalkan melirik ke kanan atau melirik ke kiri atau memiliki respon secara sensori motorik, berarti anak itu normal. Selama tahap ini, perkembangan mental ditandai dengan perkembangan pesat dengan kemampuan bayi untuk mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sensasi melalui apa? Gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan fisik. Contoh, anak misalkan baby ya, bayi haus, dia menangis, dia melakukan respon terhadap gerakan atau tindakan-tindakan fisik. Demikian juga ketika dia pup dan lain-lain. Ya, ini ditandai. Apakah ada anak yang tidak memiliki respon? Ada. Misalkan anak dengan ABK, anak dengan keberkebutuhan khusus, mungkin ketika dia PUP, pup ataupun pipis ataupun apa, diam saja. Ada, ya. Jadi itu sinyalmen atau apa ya? Sinyal-sinyal awal ketika seorang anak ini masuk nggak sih perkembangan sensori motornya. Kemudian tahap operasional 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, konsep-konsep yang stabil mulai dibentuk. Penalaran mental mulai muncul. Egosentrisme mulai kuat dan kemudian melemah. Maksudnya apa sih? Bagaimana sih? Kadang-kadang tuh egois banget. Mainanku ya mainanku, nggak boleh dipinjam. Tapi suatu ketika, kamu boleh dong pinjam mainanku. Gitu. Coba deh kita amati seperti itu. Kemudian, serta terbentuknya keyakinan terhadap hal-hal yang magis. Anak-anak umur 2-7 tahun tuh suka sekali cerita hantu. Ya, cerita hantu. Entah itu apa, dia kadang-kadang, nanti ada gini, yang gini. Dia percaya dengan hal magis. Dan itu normal secara perkembangan atau pandangan Jen Piaget terhadap perkembangan kognitif di umur ini. Ini adalah sesuatu yang normal gitu. Ya. Kemudian tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Nah, 7 itu mengapa anak SD harus 7? Karena dia sudah ada tahap operasional konkret. Aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa nyata atau konkret dapat diukur. Jadi dia sudah mulai berpikir konkret. Itu mengapa anak SD itu berumur 7 tahun. Karena dia sudah mampu berpikir secara konkret. Ya. Kemudian selanjutnya tahap operasional formal 11 sampai 15 tahun. Di sini anak mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi, nalarnya sudah mulai jalan. Nanti saya kalau gini akan gini, seperti itu. Sesuatu yang abstrak. Aku tuh mau belajar, cita-citaku tuh apa? Kenapa saya harus belajar? Kenapa saya harus mengejar cita-cita? Kemudian mampu memikirkan semua kemungkinan secara sistematik untuk memecahkan masalah. Ya. Jadi dalam pandangan Jen Piaget itu ada tahap sensori motorik, ada tahap operasional, ada tahap operasional konkret, ada tahap operasional formal. Sekarang ciri-cirinya. Sepanjang tahap ini, ya ciri-ciri tahap sensori motorik. Sepanjang tahap ini, mulai dari lahir hingga berusia 2 tahun, bayi belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka sendiri melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motor. Aktivitas kognitif terpusat
pada aspek alat indera, yaitu sensori dan gerak motor. Artinya, dalam peringkat ini, anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan dengan melalui alat trialnya aja dan pergerakannya. Keadaan ini merupakan dasar bagi perkembangan kognitif selanjutnya. Aktivitas sensori motor terbentuk melalui proses penyesuaian struktur fisik sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya. Di anak menangis karena haus, karena lapar, karena badannya nggak nyaman, sakit, karena pup, karena apa, ini terjadi apa, tahap sensori motor di situ. Sehingga kalau kita katakan, kita analogikan, kita sebagai mommy ya, sebagai mama, sebagai ibu, ketika seorang ibu yang memahami tentang teori perkembangan, ini anakku kok harus gini ya, harusnya gini, maka dia akan melakukan akan melakukan tindakan cepat terhadap apa sih masalah yang anak saya hadapi. Kalau dia tidak merespon, kalau dia tidak merespon hal-hal seperti itu, dia ada something wrong, ada sesuatu yang tidak baik dengan anak kita di tahap perkembangan ini, gitu ya. Maka bisa terjadi delay. Selanjutnya, nah di sini ciri-ciri berpikir tahap praoperasional ada banyak sekali ya. Yang pertama, dicirikan dengan adanya fungsi semiotik atau simbol mulai usia 2-4 tahun. Anak-anak sudah mulai mengerti tentang simbol. Ya. Kemudian imitasi tak langsung, yaitu dengan cara membuat imitasi secara tak langsung dari bendanya sendiri. Contoh, anak bermain pasar-pasaran. Ya, anak bermain apa yang menjadi imitasi gitu loh. Mungkin bermain keluarga-keluargaan, aku jadi papahnya, kamu jadi mamahnya, kamu jadi adiknya, atau bermain boneka-bonekaan, bonekanya jadi sebuah keluarga utuh, atau bermain pasar-pasaran, atau bermain apapun itu. Di mana ini imitasi, ya. Kemudian permainan simbolik. Contoh, permainan mobil-mobilan, balok-balok kecil dan lain-lain. Ini tahap-tahap anak yang harus dilalui. Nah, misalkan ini anak-anak tidak mengalami tahap imitasi, berarti nanti mungkin dalam tahap perkembangan selanjutnya ada sesuatu yang terjadi gitu. Kemudian permainan simbolik yang merupakan ungkapan diri anak. Mungkin permainan simbolik itu mungkin permainan, katakanlah ya, bermain ala-ala pahlawan, Iron Man gitu ya, permainan aku jadi rajanya, aku jadi raksasanya, aku jadi pahlawannya, kamu putrinya. Jadi seperti itu permainannya. Itu simbolik anak. Ya, itu tahap anak. Jadi kalau kita misalkan anak-anak kita bermain seperti itu wajar, itu normal. Justru kalau tidak seperti itu, something wrong with children. Ada sesuatu yang salah dengan anak kita dalam tahap perkembangannya. Kemudian anak dapat menggambar realistik tetapi tidak proporsional. Contoh, misalkan anak menggambar seperti ini. Gambar orang. Nah, ini belum proporsional antara tangan, kaki, ini belum. Dia belum proporsional, tapi dia menggambar realistik, menggambar rumah, menggambar orang, menggambar pohon, tetapi gambarnya belum proporsional, ya. Kemudian mengetahui bentuk-bentuk dasar geometris. Misalkan bulat, bundar, persegi, di PAUD itu diajarkan, di PAUD. Di PAUD diajarkan, di TK diajarkan, di SD diajarkan. Itu bentuk segitiga, persegi panjang. Ketika anak-anak kita di sini delay, tidak bisa memahami bangun-bangun tersebut, bulat, bundar, persegi panjang, segitiga, maka di jenjang selanjutnya dia tidak akan kesulitan tentang visualisasi ini, tentang figural ini. Maka kalau saya katakan, terjadinya anak hari ini tidak bisa menguasai kita feedback ke belakang karena di sini tidak tercapai. Itu mengapa kalau kita seorang ibu ya, kita punya KMS ya. Kalau kita benar-benar mempelajari KMS, ini akan terbaca sekali, dan ini diajarkan di TK kalau ini. Maaf PAUD. Kemudian gambaran mental masih kacau. Jadi anak-anak kadang-kadang moody, kadang tantrum, ya pemarah. Ini di sini. Kemudian bahasa ucapan. Anak mulai menggunakan suara sebagai representasi benda atau kejadian.
Oh, itu tadi di sini, tadi di sini seperti ini. Ini mulai anak berbicara seperti itu. Kemudian perkembangan bahasa sangat memperlancar perkembangan konseptual anak dan juga perkembangan kognitif anak. Seorang anak yang memiliki konsep bahasa yang sistemik, sistematik, prosedural, ini sudah termasuk salah satu ciri kognitif di bidang linguistiknya bagus. Misalkan dia bisa menceritakan sesuatu dengan runtut, sistemik dan jelas. Kan ada ya anak, kalau coba deh tadi kamu dari mana? Hmm, gitu. Tapi coba kamu dari mana? Tadi aku dari pasar. Di pasar tadi lewat jalan. Aku naik motor. Kemudian dia bisa menceritakan sampai di rumah. Ini pola ingatan, pola kognitif anak sudah mulai terbangun, ya. Kemudian menurut Jan Piaget, perkembangan bahasa merupakan transisi dari sifat egosentris ke interkomunikasi sosial. Ya, menurut Jan Piaget. Selanjutnya, egosentris. Di sini anak belum bisa melihat dari perspektif orang lain. Jadi anak-anak itu suka sekali dipuji. Aduh gantengnya kamu, pinter sekali, bla 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 bla. Dia belum bisa perspektif orang tuh mengatakan, misalkan dikatakan, ih kamu kok maaf, misalkan kata-kata kamu kok nggak ganteng, seperti anak saya misalkan contoh, pernah nangis. Saya tanya, kenapa kamu nangis? Aku dikatain nggak ganteng. Nah, ini perspektif orang. Anak belum bisa melihat dari perspektif orang lain, gitu. Ini penting. Dan ketika di sini nanti terjadi delay, ini juga akan berimbas pada perkembangan mental, perkembangan kognitif selanjutnya. Jadi kalau kita benar-benar belajar, memahami, mengimplementasikan teori belajar, baik itu teori belajar kognitif dan lainnya, kita akan jadi guru yang hebat luar biasa. Oh, anak ini seperti ini, saya harus seperti ini. Oh, anak ini bisanya ini, nggak bisa ini, saya harus seperti ini. Ini teacher, ya. Jadi teacher, guru itu juga jangan hanya teacher as teacher, jangan guru hanya menjadi guru, tapi guru menjadi menjadi hot mother, hot teacher. Jadi benar-benar guru yang menguasai keilmuan pedagogis yang diimplementasikan dalam pengajaran kompetensi profesionalnya gitu. Kemudian adaptasi yang tidak disertai gambaran yang akurat di sini. Ya, ingatan, recognition dan ingatan evocation. Kemudian reversibilitas belum terbentuk. Anak belum mampu meniadakan suatu tindakan dengan memikirkan tindakan tersebut dalam arah yang sebaliknya. Misalkan, anak kan belum ngerti bermain pisau itu bisa membahayakan, bermain api itu bisa membahayakan. Belum ngerti. Karena apa? Dalam ranah mereka belum paham, belum terbentuk dalam tahap praoperasional gitu. Maka kadang-kadang anak-anak jangan terlalu banyak kata jangan juga nggak bagus gitu. Kemudian pengertian kekakalan belum lengkap. Di sini ini banyak sekali yang misconception ya. Misalkan anak-anak kecil dikatakan, ayo misalkan yang beragama Islam, kamu harus sholat. Kalau nanti kamu nggak sholat, nanti kamu akan masuk neraka gitu. Anak-anak nggak punya pikiran tentang neraka itu seperti apa, surga itu seperti apa, Tuhan, pemikiran Tuhan, Tuhan ketuhanan Esa itu seperti apa. Karena pernah satu cerita, ini anak saya, ayo kamu nggak boleh kayak gitu kalau di masjid itu tempat tinggalnya Allah gitu. Anak saya tanya, Mama, Allah apa tinggal di masjid? Aku tidak melihatnya. Nah ini misconception. Harusnya tidak boleh mengatakan seperti itu, atau juga mengatakan seperti ini. Kamu harus sholat. Kalau nggak sholat nanti kamu masuk neraka. Ketika suatu ketika anak saya ajak ke kuburan karena ada saudara yang meninggal, dia mengatakan, Mama, katanya di kuburan ada surga dan neraka, mana nerakanya, mana surganya. Lah ini, anak belum mengerti tentang kekekalan, maka jangan diberi sebuah masukan, jangan diberi sebuah mindset tentang kekekalan di tahap operasional, karena apa, belum nyandak pikirannya gitu loh, belum abstrak, belum bisa berpikir abstrak gitu loh, belum bisa berpikir konkret. Maaf ya. Jadi misalkan, oh kamu tuh harus sholat. Kenapa harus sholat? Karena sholat itu kewajiban umat Islam. Oh kamu harus ke gereja. Kenapa ke gereja? Ke gereja itu kewajiban umat Nasrani. Jadi
diluruskan. Jangan sampai memberikan pengertian kekekalan kepada anak yang belum mampu menerima secara kognitif hukum kekekalan itu sendiri. Ini penting sekali. Kemudian klasifikasi figuratif. Anak-anak mengklasifikasi sesuatu berdasarkan gambarnya. Mereka mengatakan sebuah gambar yang telah diputar letaknya berbeda dengan gambar sebelumnya. Nah, ketika anak-anak belajar di sini, mungkin ya, ketika saya menjadi mentor CPNS ya, banyak sekali ini figural atau visual yang diputar-putar. Ketika kita di tahap praoperasional, anak ini tidak bisa belajar dengan ini dengan baik. Dia delay. Ketika delay di sini, ketika dia di tahap berikutnya, ketika mau tes CPNS psikologis, dia nggak akan memahami ini karena apa? Delay. Di tahap operasional udah delay. Di sini kan anak kayak misalkan kalau di TK ya gambar, coba diwarnai. Kamu warnai gambar lingkaran dengan warna merah. Kamu warnai gambar segitiga dengan warna hijau. Ini sudah termasuk figuratif. Kalau diputar bagaimana? Ini termasuk dalam tahap perkembangan kognitif untuk menuju kognitif selanjutnya. Penting sekali bagi guru untuk menguasai keilmuan, terutama dasar-dasar keilmuan pedagogis. Agar apa? Agar mampu mentranslate, mengimplementasikan ilmu profesional atau kompetensi profesional tadi secara apa? Secara benar, secara konseptual, sehingga menjadi apa? Pembelajarannya meaningful gitu. Kemudian relasi ordinasi atau serial. Anak-anak masih kesulitan mengurutkan suatu seri, misalkan anak masih kesulitan mengumpulkan gambar berseri tentang suatu peristiwa. Gambar berseri, bisa angka juga, ya. Gambar berseri mengurutkan angka. Ketika mengurutkan angka di sini anak kan berpikir secara sistemik, prosedural gitu ya. Tapi kalau yang angka kayak deret, ya kayak deret. Ini cikal bakal dari deret. Di TK mengurutkan angka 1, 2, 3, 4, 5. Yuk lompat bilangan 1, kedua, ketiga itu di PAUD. Di TK sudah 1, 2, 3 di SD. Anak-anak sudah mengurutkan bilangan lompat 1, lompat 2, lompat 3. Di kelas selanjutnya bilangan prima, kemudian lain-lain. Terus di tingkat selanjutnya, mungkin di pelajaran-pelajaran yang lebih tinggi, SMP, SMA, deret angka seperti deret Fibonacci, dan lain-lain. Maka saya katakan, jadi guru itu tanggung jawabnya besar. Karena kita harus benar-benar mampu mengajar dengan baik sesuai dengan keilmuan. Gitu. Yang terakhir adalah kausalitas. Banyak bertanya mengapa. Jadi kalau ada anak-anak bertanya, mengapa begini, mengapa begitu, jangan tanya cerewet, itu kasihan dong. Ya enggak? Kalau anak-anak tanya, mengapa, mama, kenapa sih aku dilahirkan? Jawab, mama dan bapak itu menikah. Setelah menikah, lahirlah kamu. Dijawab dengan seperti itu. Mama, kenapa sih langit itu berwarna biru? Nah, ini dijawab, jangan tidak dijawab. Karena ketika anak bertanya tidak dijawab, ini bahaya sekali. Terus jangan juga mengatakan misalkan anak bertanya terus malah marah, cewek tanya terus. Nah, jangan sampai karena akan mematikan kreativitas anak ya. Jadi ini sangat penting. Sekarang proses tahapan operasional konkret. Yang pertama, pengurutan. Pengurutan di sini adalah kemampuan untuk mengurutkan objek menurut apa? Menurut ukurannya, bentuk dan ciri-cirinya. Coba ada kita flashback ke apa? Ke PAUD, ke TK, ke SD, mengurutkan dari kecil ke besar, besar ke kecil, betul nggak? Tapi di kelas yang lebih tinggi mengurutkan mungkin kecil ke besar, besar ke kecil, tapi bilangannya mungkin desimal, pecahan, persen diurutkan. Tapi di tingkat bawah mungkin 1, 2, 5 ini diurutkan dari kecil besar, besar kecil. Kemudian classification. Kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi rangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, karakteristiknya, dan lain-lain. Contohnya, misalkan benda menurut kegunaannya di dapur, atau mungkin benda menurut kegunaannya untuk di sekolah, dan lain-lain. Anak mampu mengklasifikasikan. Ya. Kemudian decentering, kemampuan anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkan. Ya, saya kasih contoh, misalkan seorang anak naik sepeda, bermain sepeda.
Tiba-tiba rantainya lepas. Seorang anak yang memiliki tahap operasional konkret sudah bagus, dia akan pulang dengan menuntun sepedanya. Dia akan mengatakan pada orang tuanya, ini loh sepedaku rusak. Gitu. Tetapi anak-anak yang ini tidak berkembang dengan baik, dia akan meletakkan sepedanya dan pulang dengan jalan kaki. Pulang nangis. Nangis. Pulang kenapa menangis? Sepedanya rusak. Dia belum bisa memecahkan masalahnya. Ini termasuk perkembangan kognitif. Ya. Kemudian reversibility, kemampuan anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah, kemudian kembali ke keadaan awal. Contohnya, ibu memiliki 5 jeruk, diberikan kepada adik 2. Berapa sisa jeruk? Lalu, kemudian diberi lagi oleh bapak 2. Berapa jeruknya? Dia bisa sudah bisa memahami, kemampuan memahami jumlah atau benda itu bisa dirubah. Kemudian konservasi, kemampuan memahami kuantitas, panjang, jumlah benda, panjang, ini lebih panjang dari ini, lebih pendek, kemudian kuantitasnya, jumlahnya, dan lain-lain. Kemudian penghilangan sifat egosentrisme, kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, bahkan saat orang tersebut berpikir dengan cara yang salah. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah tadi contoh dari tahapan operasional konkret. Saya lanjutkan tentang ciri-ciri tahap operasional formal. Pada tahap umur usia 12 tahun ke atas, timbul periode operasi baru. Periode ini, anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Kemajuan pada anak selama periode ini adalah ia tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda atau berpikir konkret dengan peristiwa konkret. Ia mempunyai kemampuan untuk berpikir abstrak. Anak-anak sudah mampu memahami bentuk argumennya, reasonnya. Reason is reasonable, alasan yang beralasan. Dan tidak dibingungkan oleh sisi argumen, dan karena itu disebut operasional formal. Dia sudah mampu memberikan argumen yang logis. Ya, yang logis. Oke, mungkin sampai sini dulu bahasan saya tentang Jane Piaget. Lanjut lain waktu saya akan memberikan tentang Ivan Pavlov, Maslow, Brunner, dan lain-lain. Jangan lupa like, subscribe di channel YouTube saya, dan kalau ingin belajar dengan Bu Salama bisa hubungi di Kita Lulus. Oke? Jangan lupa di follow akun Instagramnya @kitalulus, dan akun YouTube Kita Lulus juga ada. Don't worry, don't miss it. Dan saya tunggu Anda untuk belajar lebih banyak lagi. Beribu-ribu soal banyak, dan sudah banyak meloloskan guru dan orang-orang yang lolos CPNS dan P3. See you. Thank you. Bye-bye. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.